Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Kolose 1 ayat yang ke-22 sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan karena melalui karya kudus Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Alkitab menyatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-21, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi syukur kepada Allah bahwa melalui kematiannya Dia telah mendamaikan saudara dengan saya, dengan Bapa. Saudaraku, kebiasaan manusia normal adalah berbeda. Allah telah memenangkan kita dengan kasih-Nya, menawarkan pengampunan dan pemulihan dalam persekutuan dengannya. Meski demikian, ada satu persamaan antara penakluk dunia dengan Allah kita, yaitu penakluk dunia menginginkan penyerahan diri sepenuhnya dari pihak yang dikalahkan. Demikian pula Allah ingin kita menyerah pasrah sepenuhnya kepadanya. Tuhan hanya ingin kita hidup bergantung sepenuhnya kepadanya dan kepada anugerahnya Tuhan. Sebenarnya kita lebih sesuai, lebih patut, lebih pantas mendapat hukuman daripada diberkati oleh Tuhan, saudara. Tapi Tuhan adalah Allah pengasih yang menyelamatkan kita dari kemurkaan. Efesus 1 ayat yang ke-3 dan 6, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita menyangka bahwa Tuhan mempunyai rancangan buruk bagi kita, sehingga kita tidak mempercayai Tuhan dan terus-menerus menolak keinginan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki persekutuan yang erat dengannya, saudara. Daud melukiskan kedekatan dengan Tuhan sebagai sebuah persekutuan yang paling membahagiakan di sepanjang hidupnya. Dalam Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, persekutuan yang indah dengan Tuhan itulah yang membawa sukacita tersendiri. Inilah satu-satunya keilahian Tuhan yang benar dan memuaskan. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam persekutuan yang berserah penuh ini tersimpan sebuah tujuan. Masuk ke dalam alur utama tujuan Allah, maka kita akan pergi ke tempat di mana Tuhan berada, surga kekal tempatnya. Karena itu ingatlah, jangan pernah menjadi getir dalam menghadapi tantangan hidup ini. Jangan gentar, karena Tuhan akan memimpin kita untuk melalui tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Kita telah diperdamaikan dengan Allah dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga biar hidup kita berarti, maka kita harus memiliki hidup persekutuan yang erat dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dahulu kami adalah musuh Allah, tetapi karena Tuhan sungguh mengasihi kami, Tuhan yang berkata, Engkau tidak menginginkan seorang pun dari kami binasa. Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memperdamaikan kami dengan Allah.
Dan terima kasih untuk karya terbesar, yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Selayaknya kami dihukum, kami tidak perlu menerima berkat, tetapi karena kasih Tuhan, maka kami benar-benar dilayakkan dan kami berkenan datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih setia Tuhan yang Engkau inginkan kami hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Persekutuan yang erat dengan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi kekuatan kami. Sumber kuat kami adalah hidup di dalam Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Hadirat Allah selalu di dalam hidup kami, dalam semua aktiviti yang kami kerjakan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan, kami yakin dan percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menghadapi tantangan, tetapi kami akan melewati tantangan itu satu persatu, karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengangkat ketika kami tidak mampu berjalan. Engkau Allah yang bertanggung jawab, Bapa kami yang sungguh-sungguh mengasihi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Semua pendengar Bread of Life audio dalam semua pergumulan mereka, mari Tuhan hadir, berkati mereka, beri mereka semangat yang baru Tuhan, mampukan mereka supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dan ingatkan mereka dengan firman Allah bahwa mereka milik kepunyaan Tuhan dan mereka tidak boleh bermain-main dengan dosa, tetapi sebaliknya hidup dalam kebenaran Allah, hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan. Bahkan kami sungguh-sungguh hidup berserah kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa ada anugerah Tuhan yang menjadi bagian kami, berkat Allah, kasih Tuhan yang akan kami alami kalau kami hidup melekat dengan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.